Halo BMers, apa kabar? BMers udah tahu belum, negara kita Indonesia kini berada di jurang resesi ekonomi. Sebenarnya apa sih resesi ekonomi itu dan apa dampaknya ke Indonesia? Seperti biasa, sebelum lanjut, like dan subscribe-nya ya BMers. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia per 5 November kemarin mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 mencatatkan minus 3,49% secara tahunan atau year on year. Hal tersebut berarti dalam 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB mencatatkan pertumbuhan negatif. Sebelumnya juga, pada kuartal 2 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 5,32%. Fakta yang menarik nih BMers, sebelum BPS mengumumkan Indonesia berada di jurang resesi, Presiden Joko Widodo sudah memproyeksikan bahwa Indonesia akan mengalami resesi hingga minus 3%. Alhasil, dugaan Presiden kita benar adanya BMers. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu resesi? Dilansir dari The Economic Times, resesi merupakan perlambatan atau kontraksi besar-besaran dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa indikator yang menunjukkan tanda-tanda resesi nih BMers. Pertama, banyak orang kehilangan pekerjaan. Kedua, perusahaan menghasilkan sedikit penjualan. Dan ketiga, pengeluaran ekonomi negara secara keseluruhan menurun. Pada 1974, ekonom Julius Siskin membuat beberapa aturan praktis untuk mendefinisikan resesi. Poin paling populer adalah penurunan PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Definisi tersebut menjadi standar umum resesi selama bertahun-tahun. Poin tersebut sudah menggambarkan posisi ekonomi Indonesia saat ini di BMers. Adapun fenomena umum yang menyebabkan terjadinya resesi yaitu 1. Guncangan ekonomi secara tiba-tiba. Kalau sekarang ekonomi Indonesia terguncang karena adanya pandemi COVID-19. 2. Utang yang berlebihan. Meningkatnya utang dan kebangkrutan kemudian dapat membuat penurunan ekonomi. 3. Gelembung aset. Ketika keputusan investasi didorong oleh emosi, hasil ekonomi yang buruk akan segera terjadi. 4. Inflasi terlalu tinggi. Inflasi bukanlah hal yang buruk, tetapi inflasi yang berlebihan adalah fenomena yang berbahaya. 5. Deflasi berlebihan. Deflasi adalah saat harga turun dari waktu ke waktu yang menyebabkan upah menyusut, yang selanjutnya menekan harga. 6. Perubahan teknologi. Beberapa ekonom khawatir bahwa artificial intelligence atau AI dan robot dapat menyebabkan resesi lantaran pekerja kehilangan mata pencaharian. Terus apa sih dampak resesi ke Indonesia? Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr. Waliem A. Makaliwe, resesi akan berdampak pada penurunan aktivitas dari masyarakat. Selain itu, jumlah pengangguran dikarenakan pemutusan hubungan kerja juga akan besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Agustus 2020 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07%. Nah, itu dia BMers soal resesi ekonomi yang melanda Indonesia dan sedikit pengetahuan soal resesi. Semoga bermanfaat ya BMers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!